kita dan perilaku kita dan memberikan hikmah di dalam kehidupan kita dan merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita persilakan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad Al-Bagir Ali bin Yahya fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور ما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi umat-umat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah, minta pada Allah agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Habib Hamzah bin Abdullah bin Adil Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Ali Al-Habsyi, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu para asatidzah, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sepuh kita semua diberi panjang umur, sehat afiat, dan juga Haji Mukhlis, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jemaah Majelis Rasulullah SAW Balikpapan, mudah-mudahan semua yang hadir bersama maupun yang menyimak lewat streamingnya Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semuanya, amin. Barakah kita rutin istiqamah hadir di dalam majlis yang mulia ini, niat kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah. Kita selalu dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat setiap kesulitan, Allah angkat setiap masalah, Allah angkat setiap penyakit berkat salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya berkesempatan hadir di tempat ini. Kita memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, sebagaimana di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'a hilal Sya'ban", Nabi kalau sudah melihat hilalnya bulan Sya'ban, Nabi berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Allah beri keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian dalam satu riwayat hadis Nabi SAW mengatakan, janganlah lalai daripada bulan Sya'ban, sebab bulan Sya'ban terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang yang lalai. Rajab puasa ibadah, Ramadan ibadah, Sya'bannya tidak. Makanya disebutkan Rajab syahrul badr, syahrul zarah, wa Sya'ban syahrul sudi, wa Ramadan syahrul hasad.
Bulan Rajab bulannya kita menanam, bulan Sya'ban bulan siramin tanaman, bulan Ramadan bulan panen. Maknanya adalah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Pengen ibadah puasa Ramadannya lancar dari bulan Rajab dan ibadah puasa. Bulan Rajab ada puasa sunnah. Bulan Rajab kemarin yang kita lewati ada 3 hari setiap bulan haram dianjurkan puasa. Ada puasa 13, 14, 15. Ada puasa Senin dan Kamis. Jadi mohon maaf, jangan karena ada satu orang yang menipu tentang hadis Nabi SAW bahwa berpuasa di bulan Rajab pahalanya 1 hari seperti 1000 tahun. Dan sudah tahu hadisnya, hadis yang mungkar, yang dhaif, hadisnya mungkin maudhu. Tapi bukan artinya kita nggak boleh puasa bulan Rajab. Sehingga dengan adanya pemikiran seperti ini, banyak orang yang tidak puasa di bulan Rajab. Padahal bulan Rajab bulan yang mulia kalau kita menggunakannya untuk puasa. Pengen Ramadan bangun malamnya, ibadahnya baik, maka bulan Rajab mulai, Sya'ban juga. Makanya nanam, siramin, dan panen. Yang gak nanam, gak nyiramin, jangan harap panen. Kayak ada orang disuruh olahraga, nanti 3 bulan lagi kamu olahraga ya nak, lari. Tapi gak usah latihan, gak usah belajar, makan, tidur, istirahat. Setiap hari makan, tidur, istirahat, makan, tidur. Kira-kira yang seperti ini pas waktunya lari bisa lari? Gak bisa lari, karena gak pernah melatih dirinya untuk lari. Sama seperti kita, Rajab kita gak ibadah, Sya'ban gak ibadah, Ramadan tahu-tahu mau ibadah, kaget ibadah. Nah, mungkin seminggu bisa ibadah, berikutnya jadi datang bosan, datang malas. Maka usahakan dari Rajab, Sya'ban kita terus beribadah kepada Allah, sehingga Ramadan pun kita sudah siap untuk beribadah kepada Allah. Pengen khatam Quran bulan Ramadan, dari bulan Rajab baca Quran. Ya, dari bulan Rajab membaca Al-Quran. Nah, bulan Rajab yang kita lalui seperti malam hari ini, kita juga memperingati itu malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malam Isra Mi'raj Rasulullah, malam yang paling membahagiakan untuk Rasulullah. Pertama, malam Isra Mi'raj malam paling membahagiakan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umat Nabi, malam apa yang paling membahagiakan? Malam paling membahagiakan untuk kita adalah malam lahirnya Nabi Muhammad, malam maulidnya Rasulullah. Sebab adanya Islam, adanya Rasulullah. Adanya iman, adanya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah lah timbul cahaya hidayah, cahaya tauhid. Jadi kalau kita ditanya malam apa yang paling membahagiakan untuk kita, malam lahir Nabi. Tapi untuk bagi Nabi, malam yang paling membahagiakan Nabi malam Isra Mi'raj. Mengapa? Sebab perjumpaan Nabi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya malam ini kita peringati Isra Mi'rajnya Nabi. Karena malam yang membahagiakan Nabi, kita niatkan kita juga ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah membahagiakan hati Nabi SAW melihat umat yang berkumpul di sini. Kedua, malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, malam di mana ditempuh oleh Nabi SAW setelah Nabi mengalami hal yang sulit. Nabi mengalami hal yang sangat sulit. Sebelum Nabi SAW Isra Mi'raj itu, Nabi 3 tahun di Baitul, dikumpulkan di satu lembah, tidak boleh keluar dari lembah tersebut, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Hanya ada beberapa orang-orang kafir Quraisy yang punya hubungan baik dengan keluarga Nabi, mereka mengirimkan makanan. 3 tahun, kalau bahasa kita ini di lockdown Nabi selesai 3 tahun. Kalau kita berapa di lockdown? Setahun ya. Gara-gara corona setahun lockdown. Nah, Nabi SAW 3 tahun. Saking sulitnya sampai Nabi SAW kelaparan, sahabat kelaparan. Sampai di antaranya ada sahabat Nabi makan daun, saking ingin
kelaparan. Sulit, asa genting. Ujian yang begitu berat Nabi hadapi sebelum Isra dan Mi'raj. Sampai Nabi SAW dipukuli di depan Ka'bah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pingsan di depan Ka'bah, dipukuli sampai berdarah-darah. Sampai Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran unta di atas punggungnya. Tapi apa? Nabi SAW jalani itu dengan sabar. Nah, ini kuncinya, ya, dengan kesabaran sehingga Allah berikan hadiah anugerah yang besar, yaitu diberangkatkanlah Nabi Isra dan Mi'raj. Anugerah yang hebat. Makanya tadi saya sebut malam yang paling membahagiakan Nabi. Allah membahagiakan Nabi. Apa pelajarannya untuk kita yang hadir di sini? Insya Allah yakinlah, setelah kesulitan yang kita lewati, masa ujian ini, musibah yang terjadi ini, insya Allah Allah bakal datangkan kebahagiaan buat kita semua. Nah, doanya kita minta, ya Allah, sebagaimana Kau berikan kebahagiaan untuk Nabi Muhammad setelah setiap kesulitannya, maka berikanlah kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad setelah kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj ini adalah perkara yang tidak masuk dalam akal manusia. Tapi berbicara Isra Mi'raj ini berbicara tentang iman. Makanya di dalam ayatnya Allah sebutkan dengan kalimat tasbih. Dari awalnya sudah disebut tasbih. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Artinya apa? Mohon maaf, dari pertama sebelum kita mendengar kisahnya, sucikan dulu dalam apa yang ada dalam pikiran kita nih. Apa yang ada dalam akal kita, kita sucikan dulu, bersihkan dulu. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi. Karena kita berbicara Isra dan Mi'raj ini berbicara tentang kuasa Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah yang memperjalankan Nabi SAW. Makanya di awalnya disebutkan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi. Berarti ini udah kendali siapa? Kendali Allah. Ini udah ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Kalau kita berbicara kenapa tidak masuk dalam akal, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih itu jaraknya 1250 km yang ditempuh oleh Nabi SAW dengan sejenak, sebentar. Sampai Nabi SAW bisa menempuhnya sebentar. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW keluar sebentar, balik lagi, tempat tidurnya itu belum berubah sedikit. Tempat tidur Nabi belum berubah. Kalau kita bilang bahasa anget-angetnya, tempat kita duduk itu belum dingin, sudah kembali Nabi SAW. Padahal yang ditempuh 1250 km. Dari mana jaraknya? Balikpapan kemana? Hah? 1250 km Balikpapan mana? Mungkin Balikpapan Pontianak mungkin ya. Wallahu a'lam. Berapa lama? Puluhan jam. Kalau pakai mobil, puluhan jam. Zaman Nabi belum ada mobil. Kalau ditempuh dengan pesawat yang paling cepat, jet F-16 saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sekarang kalau itu paling cepat 2 jam. Sedangkan Nabi dengan sejenak. Dan mohon maaf, bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai keliling surga, sampai keliling neraka, sampai Nabi balik lagi ke Mekah. Sebelumnya Nabi SAW nggak langsung sampai Masjidil Aqsa, mampir dulu di kuburan Nabi Musa, mampir dulu di tempat lahirnya Nabi Isa. Berarti panjang perjalanan Nabi, tapi ditempuh dengan sejenak. Makanya kalau dibilang masuk akal, tidak masuk dalam akal. Tidak bisa akal melihat, tapi iman. Siapa yang menang? Contohnya mereka yang menguatkan iman. Kenapa kita peringati Isra Mi'raj setiap tahun? Tidak lain supaya Allah kuatkan iman kita. Yang menang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menang dengan keimanannya ketika orang-orang kafir Quraisy diceritakan tentang Isra. Mereka tidak percaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, saya percaya. Jangankan tentang Isra, kabar langit saya percaya. Saya surga saya percaya, neraka saya percaya. Apalagi tentang Isra. Makanya dijuluki faza siddiqu bitasdiqin lahu
wa bil uruji sidqu wafa. Telah menang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kepercayaannya, dengan keimanannya kepada Nabi kita Muhammad. Apa pelajarannya? Sekarang mau percaya sama siapa? Mau percaya sama Allah, sama Nabi Muhammad, atau mau percaya sama yang lain? Ya, percayanya harus sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham dah intinya? Mau percaya sama siapa? Siapa pun gak bisa dipercaya zaman sekarang. Yang bisa dipercaya Allah dan Rasulullah, percaya Al-Quran, percaya hadis. Menang sih Abu Bakar Siddiq. Gak masuk dalam akal manusia, sebab perjalanan di tempuh lain tidak bisa jenak. Saya kasih contoh. Kalau yang hadir di sini nanti pulang sampai rumah, yang udah punya istri atau siapapun yang berdua nih, sedangkan berdua, bilang nanti tidur dari jam berapa? Sekarang jam berapa di sini? Jam saya masih jam 9, jam 10 ya. Mungkin sini selesai majelis sampai jam berapa? Jam 11. Katakan dari jam 11 tidur istirahat sampai jam berapa? Sampai jam 5 subuh. Dari jam 11 sampai jam 5 subuh. Berapa lama? 6 jam. Ya, dua orang ini bilang sama yang satunya, kamu tidur, yang satunya jangan tidur. Nemenin. Yang satu melek, yang satu tidur selama 6 jam. Dari jam 11 sampai jam 5. Waktu sampai jam 5, yang tidur bangun, yang bangun tidurin, bangunin yang tidurin, bangun. Terus tanya, gimana tidurnya, cepat apa lama? Pasti yang tidur bilang cepat, barusan tidur terus, udah dibangunin aja. Ya kita kalau tidur kan nggak terasa lama. Tidur kita nggak terasa lama, itu baru alam tidur. Ini baru perbedaan alam tidur dan alam nyata. Yang tidak tidur, yang melek 6 jam pasti bilang, apaan sebentar? Saya 6 jam di sini, mungkin kuaci udah 5 plastik habis. Lama. Alam naum dan alam yaqadzah aja beda. Apalagi kalau kita berbicara alam akhirat, dan nanti yang Nabi tempuh alam dunia, alam akhirat. Alam akhirat itu yang disebutkan dalam Al-Quran, satu harinya bagaikan 1000 tahun di dunia. Satu harinya bagaikan 1000 tahun di dunia. Makanya kita berbicara tentang kuasa Allah, tentang kebesaran Allah. Makanya Allah mulai dengan kalimat tasbih. Ya, dimulai oleh Allah dengan kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Apa yang ada dalam pikiran manusia? Nih, pikiran kita gak mampu kita mikirin kuasa Allah hebat, kuasa Allah besar, kuasa Allah agung. Makanya dengan ini akal kita semestinya kita gunakan bukan untuk hal-hal yang seperti itu, tapi kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang manfaat. Dan ini yang saya mau sampaikan. Para hadirin hadirat jemaah majelis Rasulullah SAW, ayo mulai sekarang gunakan akal kita dengan baik. Gunakan akal kita untuk hal yang positif. Jangan sia-siakan akal ini, anugerah yang Allah berikan untuk kita. Mohon maaf, manusia kalau hilang akalnya hancur hidupnya. Dua perkara dari manusia kalau hilang hancur hidupnya. Pertama, manusia kalau hilang akal. Yang kedua, manusia kalau hilang agama. Kalau kita lihat ada orang hilang akal, kita sebut apa namanya? Gila. Kalau orang hilang agama, sama gila juga. Orang gak sholat, gila. Orang gak puasa Ramadan, gila. Gila dia. Karena hancur hidupnya. Hilang agamanya. Makanya jangan sampai kita kehilangan. Jangan sampai kita kehancuran. Gunakan akal kita yang baik, khususnya anak-anak muda, khususnya anak-anak yang di belakang. Semuanya kita jangan sampai kehilangan akal. Mohon maaf, akal kita jangan dihabiskan. Banyak anak-anak kita sekarang habis akalnya setiap hari, habis dengan handphone. Tiap hari main handphone. Tiap hari habis. Kadang dari bangun tidur yang dilihat handphone sampai mau tidur handphone. Berapa anak-anak itu sibuk tiap hari dengan gamenya, sampai nggak bisa berhenti gamenya. Nggak main game, nonton film YouTube.
nanti ketawa sendiri. Betul ya? Nggak nonton YouTube taruh handphonenya joget-joget. Lagi rame sekarang. Habis akal mereka, fokus dengan hal ini, sia-sia hidupnya. Siapa yang sukses? Mereka yang buat program. Siapa yang kaya? Mereka yang buat program. Anak-anak kita akalnya hanya habis dengan itu diarahkan. Makanya saya mengajak, mohon maaf anak-anak, khususnya anak muda, jangan habiskan waktu kita, sia-siakan pemikiran kita untuk itu. Belajarlah dengan baik. Sekolahlah dengan pintar. Sekolah yang tinggi nak. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadilah dokter yang hebat. Mau jadi aparat, jadilah aparat yang hebat. Mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang hebat. Mau jadi ulama, jadilah ulama yang hebat. Jangan sia-siakan. Nanti kita kalah, nanti kita tertinggal jauh. Bukannya kita mencari keahlian, kebisaan, kreativitas kita, akhirnya apa? Diambil oleh mereka semua orang-orang kafir. Jangan sampai. Makanya saya pesan anak-anak muda, cari keahlian, gunakan akal. Kalau kita mau menggunakan akal, insya Allah masalah apapun kita akan jumpa dengan solusinya. Masalah apapun akan jumpa dengan solusinya, gak mustahil. Kalau akal kita gunakan, ini masalah corona, kita pasti jumpai solusinya. Cuman banyak orang-orang kita disibukkan, diarahkan. Nanti sibuk ribut urusan vaksin, nanti sibuk ribut urusan ini corona benar apa enggak, nanti sibuk urusan ini, nanti sibuk urusan, cuma diarahkan ke keributan. Tapi kita gak diarahkan untuk solusi. Ini saya kasih contoh. Di tempat saya di Jakarta, pertama ramai corona, itu gak boleh sholat Jumat. Bukan saya mempermasalahkannya gak boleh sholat Jumat, karena memang ada, saya tunjukin hujahnya dalam kitab Hasyiyah Bijuri disebutkan. Cuma masalahnya kita ini lagi dapat ujian. Corona ini ujian dari Allah. Kalau bukan lari kepada Allah, mau lari kepada siapa? Mau minta tolong sama siapa? Siapa yang bisa menolong kita demi Allah? Harta gak bisa menolong. Berapa banyak orang kaya mati dengan corona? Dokter bisa menolong, berapa banyak dokter mati dengan corona? Jabatan bisa menolong, berapa banyak wali kota, bupati mati dengan corona? Yang bisa menolong kita hanya Allah. Makanya kita harus lari ke Allah, minta tolong pada Allah, mengemis pada Allah. Gak ada yang bisa menolong. Jujur aja, kalau lihat corona seperti milih-milih, tukang sampah gak kena corona, pemulung gak kena corona. Ya mungkin pemulung hatinya lebih bersih dari kita. Mungkin pemulung lebih dekat kepada Allah dibanding kita gak pernah tahu. Makanya mohon maaf, bukan kenapa-napa, ayo kembali kepada Allah. Dekatkan diri kita pada Allah, minta pertolongan Allah, ngemis pada Allah, minta perlindungan Allah. Gak ada yang bisa melindungi kita demi Allah, gak ada. Jangankan dengan corona, bisa jadi dengan hal yang lain. Kalau waktunya kita mati. Tetangga saya, masya Allah, paling takut sama corona, gak keluar rumah. Waktu dapat kabar meninggal dunia, ditanya kenapa? Karena demam berdarah. Bisa, gak mustahil. Maka dari nafsin antamuta illa biidznillah, kitaban muajjalah. Tidaklah satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah. Itu sudah dicatat. Maka dari nafsin antamuta illa biidznillah. Allah yang punya aturan, Allah yang punya mau. Hidup mati kita di tangan siapa? Hidup mati kita di tangan siapa? Allah. Nah, di tempat saya masjid nggak boleh sholat Jumat. Akhirnya akal digunakan, ketemu solusi. Apa? Boleh sholat Jumat tapi berjarak. Satu-satu biar jarak, satu beda-beda, setengah meter. Jujur ini solusi, tapi belum masuk akal. Kenapa? Kalau saya bilang belum masuk akal, sebab kadang-kadang ada orang-orang naik mobil berdelapan, bertujuh, duduknya nempel, pas sholat pisah-pisah, kan aneh. Saya bilang ini corona ada di sholat atau ada di mobil, saya bilang. Kemarin saya 3 bulan yang lalu kurang lebih khutbah Jumat di satu masjid di Jakarta. Saya naik ke atas mimbar, saya lihat jamaahnya sama jarak-jarak. Sholat Jumat selesai, khutbah selesai, Jumat selesai, sholat sunnah rapi. Tiba-tiba pengurus masjid bisikin saya belum nengok belakang nih.
masih ngadep kiblat. Pengurus di sini saya bilang, jamaah, pengurus pengen ikut foto. Saya bilang iya boleh. Saya pikir mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang. Masjidnya kecil, gak lebih besar dari majelis ini. Mungkin 1/4 majelis ini kecil. Ya, karena masjidnya kecil, mungkin dari tiang ke sini aja. Kecil, memang masjidnya kecil, tapi di luar banyak. Saya pikir mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang, iya boleh, silakan mau foto. Saya nengok ke belakang, hampir setengah masjid semua mau foto. Dan waktu foto semuanya nempel berdempetan. Sampai saya singgung, mau ngomong, mohon maaf nih pengurus ya, ini corona ada itu di sholat atau di foto sih? Kayaknya di foto gak ada corona, di sholat ada. Sholat gak ada yang mau merapatkan barisan, tapi foto semuanya merapatkan barisan, sampai nempel, sampai kita ketutupan. Padahal sholat merapatkan barisan adalah ajaran Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mengatakan dari kesempurnaan sholat. Fa'inna tasfiyatus subuh min tamamis sholat. Nabi yang mengatakan kesempurnaan sholat terletak di dalam merapatkan barisan. Jujur, sebenarnya nggak masuk dalam akal, tapi nggak apa-apa, ini solusi. Saya kasih contoh lagi. Ramai urusan corona, orang disuruh cuci tangan. Semua orang cuci tangan. Oh, masya Allah, hampir setiap komplek ada tempat cuci tangan. Di tempat saya hampir setiap rumah nyiapin tempat cuci tangan. Tiba-tiba ada dokter bilang cuci tangan, kerannya itu bekas dipegang tangan orang, nanti tangan orangnya itu lagi tangan demi tangan, virusnya cepat menular. Jadi ada masalah. Tapi akal digunakan. Coba gimana caranya? Akal nih. Kalau kita bisa gunakannya, kita pasti ketemu solusi. Ketemulah solusi. Dibuatlah tempat cuci tangan yang ngeluarin airnya nggak pakai diputar keran, tapi dipencet pakai kaki tombolnya gitu. Keluar air, betul kan? Ini akal. Tidak mustahil loh. Orang-orang kita hebat, orang-orang kita cerdas. Apalagi anak-anak muda kita hebat, cerdas. Kedepannya bisa buat sesuatu, bisa buat segala sesuatu. Cuma kenapa? Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi, akal kita tidak diarahkan pada itu. Banyak akal kita diarahkan pada sia-sia. Habis dengan sinetron, habis dengan film, habis dengan komedinya, habis dengan urusan-urusan dunianya, gamenya, dan lain sebagainya. Karena saya mengajak dari majelis yang mulai ini, ayo, khususnya anak-anak muda, gunakan akal. Mulai sekarang anak-anak muda cari keahlian, cari kebisaan. Cari keahlian, cari kebisaan. Apa yang kita bisa lakukan? Makanya kalau misalkan ada anak muda jago, dia bongkar motor, jadi mekanik yang hebat. Kalau perlu jadi pencipta motor, ya, pencipta motor. Tidak mustahil orang kita hebat-hebat. Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya untuk berdakwah saja. Nabi Adam diberikan keahlian oleh Allah. Apa keahliannya? Dari 1000 keahlian yang Allah ajarkan, Nabi Adam pilih jago bercocok tanam, bertani. Nabi Adam hebat. Jangan malu kalau kita bercocok tanam, bertani. Makanya saya sering mengajak, ayo kita bercocok tanam, bertani. Nanam kalau perlu. Saya punya ayah, rumah saya itu nggak seperti di Balikpapan, masih banyak tanah kosong. Saya tinggal di daerah sempit, di Jakarta sempit. Jadi nggak ada halaman, rumah saya nggak ada halaman, nggak ada. Tapi bapak saya bangun rumah atasnya tak. Di atas itu ibu saya tanam. Ada pohon terong di rumah saya ada. Jadi ibu saya kalau mau masak sayur atau apa, kadang petik dari atas. Manfaat, akal. Padahal bukan tempatnya, tapi subhanallah sekarang banyak kan pohon kecil tapi sudah ada buahnya. Ini manfaat, tapi akal kita nggak diarahkan ke situ. Coba yang disibukkan sekarang, bukan yang pelihara pohon-pohon yang bermanfaat. Di rumah saya ada pohon jeruk limau, bisa buat sambal, ada cabai. Tapi di rumah saya ada cabai namanya cabai jahanam. Manfaat, bisa dimakan. Tapi akal kita nggak diarahkan untuk itu. Orang-orang sekarang sibuk bukan pelihara atau tanam pohon yang bermanfaat yang bisa dimakan hasilnya, atau yang buahnya bermanfaat, tapi sibuk dengan pohon hias. Pohon hias apa bisa dimakan? Kalau kita punya tempat kolam, kita pelihara ikan yang manfaat, ikan yang bisa kita makan, ikan apa nila, ikan gurame, ikan lele nggak apa-apa lah.
Walaupun ikan lele makanannya serem itu. Dokter ikan lele vitaminnya paling banyak. Saya bingung gimana dok vitaminnya paling banyak. Padahal ikan lele kan makannya kotoran manusia. Terus dokter bilang lah pohon juga bubuknya kotoran manusia, buahnya banyak. Subhanallah, itu kuasa Allah. Ikan lele makannya kotoran manusia tapi vitaminnya paling banyak. Masuk akal kan? Masuk akal kan? Itulah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Tapi manfaat, pelihara ikan manfaat. Ya, sekiranya kita lapar, ekonomi susah, lockdown, ditutup, ikannya bisa digoreng, dimakan? Bisa, tapi anak-anak muda sekarang akalnya tidak diarahkan kepada itu. Mereka sibuk pelihara ikan hias, ikan cupang yang kecil. Betul apa salah saya mau? Nyatanya kalau kita ekonomi rusak, hancur, gak punya uang, apa ikan cupang bisa dimakan? Nah, makan dah sama ente ikan cupang. Ayo coba kita pikirkan, ayo anak-anak muda yang punya kegiatan, punya kreativitas, lakukan. Nabi Nuh jago pengrajin kayu. Sejarah membuktikan Nabi Nuh itu kalau bukan pengrajin kayu yang hebat, Nabi Nuh nggak bisa buat bahtera. Jangan malu kalau kita jadi pengrajin kayu, bisa buat lemari, bisa buat meja. Saya waktu datang orang Saudi berapa tahun yang lalu minta sama saya dianterin ke Tanah Abang. Saya tanya mau apa? Saya mau beli lekar. Saya tanya emang di sana nggak ada lekar? Nggak ada. Ini dari Indonesia, orang Indonesia yang buat bangga kita. Pengrajin kayu kita hebat-hebat. Nabi Idris penjahit yang hebat. Jangan malu jadi penjahit, kenapa malu? Subhanallah, Allah jadikan seperti itu biar kita nggak malu melakukannya. Kenapa mesti malu? Waktu ke Martapura kumpul, ada ketemu satu anak muda, masya Allah. Umurnya mungkin belum 20 tahun, masih muda. Datang ketemu saya, Habib mau nggak saya jahitin baju jubah? Saya bilang mau, mumpung gratis. Saya bilang mau. Waktu itu mau sholat Jumat di Banjarbaru, saya tinggal di kumpul di Martapura. Jam 11 siang mau sholat Jumat, dia bilang sini Habib badannya saya ukur, diukur semua. Saya tanya sampai saya boleh kapan nih selesainya, saya besok sampai pulang ke Jakarta. Dia bilang tenang Habib, insya Allah selesai. Sudah saya tinggal sholat Jumat, tapi sholat Jumat ada saat ada 2 acara. Pulang kurang lebih jam 5 sore sampai ke rumah. Tiba-tiba anak muda ini sudah ada di rumah ini. Subhanallah, bahwa bajunya sudah jadi. Bilang Habib beli baju sudah jadi. Saya bilang masya Allah, mau ukur jam 11 jam 5 sudah jadi. Ini cepat luar biasa. Saya jahit di Jakarta 3 bulan gak jadi. Hebat kan? Bangga saya. Bangga lihat anak muda punya keahlian, punya kreativitas. Bangga. Sampai saya renungi, ya Allah, andai semua anak-anak muda punya keahlian, punya kebisaan, punya kreativitas, gak ada lagi yang ngeluh nanti sulit ekonomi, susah nyari uang. Makanya saya ajak ayo anak-anak muda gunakan akal. Apa yang bisa dilakukan? Berdagang. Nabi berdagang. Nabi Musa mengembala. Keahlian diberikan oleh Allah. Kita apa? Saya punya tetangga, masya Allah. Dia jam 3 malam naik sepeda pergi ke tukang potong kambing, beli kepala, beli kaki kambing. Berkarung-karung dia naik sepeda jalan. Pergi ke pasar dia jual, pergi ke tukang restoran dia jual supaya orang buat sop kaki kambing atau sop kepala kambing. Tapi subhanallah, itu waktu kerja mulai dari SMP, SMA sudah punya mobil sendiri. Sudah mau punya mobil Honda Jazz sendiri. Waktu itu mungkin anak SMA yang punya mobil dia aja. Seneng kan Pak Abu kalau kita punya anak punya mobil sendiri, hasil uangnya sendiri. Jangankan bicara mobil sendiri, beli handphone hasil uangnya sendiri aja kita bangga. Tapi anak-anak kita enggak sibuk. Justru mereka lebih sibuk untuk meminta uang. Mohon maaf, nah sekarang masih bisa minta uang, tapi nanti suatu saat belum tentu bisa minta uang. Ada masanya. Tanyain kakak-kakak kita yang udah menikah, apa masih bisa minta uang sama bapaknya? Ada masanya. Dan masa ke depan belum tentu lebih mudah dari sekarang. Makanya saya ingin menanamkan, ayo bangkit, bangun. Yang bisa dilakukan, lakukan. Apa kreativitas yang bisa dilakukan, lakukan. Punya anak perempuan, bapak ajarkan masak, minta istri kita ajarkan masak. Biar bisa masak, jangan sampai anak kita gak punya keahlian. Walaupun anak perempuan, buat kue atau apa, ajarkan. Ya walaupun memang sih setiap laki-laki kalau sudah cinta sama pasangannya,
Walaupun pasangannya nggak bisa masak, ya udah cinta jadi aja. Betul nggak? Ada orang laki datang ke rumah orang perempuan melamar, mau nggak kamu jadi istri saya? Kata orang perempuan, kamu mau nggak jadi suami saya? Tapi saya nggak bisa masak. Ini orang laki kalau sudah jadi cinta, iya nggak apa-apa, nggak masak, nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Bohong. Coba ada pengantin menikah seminggu nggak dimasakin oleh istrinya, kalau bukan berantem dia ribut dia berdua. Tapi Pak Bu, kalau kita punya anak bisa masak, minimal dia belum nikah dia masak untuk kita ayahnya, untuk adik-adiknya. Dia sudah nikah dia bisa masak untuk suaminya, untuk anaknya. Andai ada perempuan punya anak kecil-kecil ditinggal oleh suaminya, nggak bingung siapa yang nyari biaya kehidupan, siapa yang menghidupi saya, siapa yang